Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Lutfi Alia Mutmainah dengan NIM 8601600523. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila sebagai syarat tugas tutorial 1 mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Toto Surjawo MPD. Nah, mari kita simak videonya. Perjuangan sehidup semati dengan 17 November 2604 Jumbo Bangkit. Hai generasi muda Indonesia, tahukah kalian bahwa dasar negara kita Pancasila itu lahir dari sebuah proses yang panjang dan penuh perjuangan. Nah, kita sering mendengarkan kata Pancasila, tapi apakah kita benar-benar tahu bagaimana Pancasila itu lahir? Nah, yuk kita gali kembali bagaimana sih lahirnya Pancasila, dan mari kita temukan pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai generasi penerus bangsa. Sejarah Pancasila menyimpan pelajaran berharga tentang bagaimana pendiri bangsa bisa menyatukan suatu perbedaan demi satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara. Ia adalah warisan perjuangan, hasil dari semangat persatuan dalam keberagaman. Pada tahun 1945, saat Indonesia masih dijajah Jepang, dibentuklah BPUPKI atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya yaitu merancang dasar negara Indonesia merdeka. Kisah ini bermula pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di tengah ketegangan Perang Dunia II. Badan ini bertugas merumuskan dasar untuk Indonesia yang merdeka. Disinilah para tokoh bangsa berkumpul dari berbagai latar suku, agama, dan pandangan politik untuk berdebat dan bertukar pikiran. Bertepatan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang ia beri nama Pancasila. Namun prosesnya tidak langsung selesai. Muncul perdebatan dan kompromi antar golongan hingga lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI menyempurnakan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa mengutamakan dialog, toleransi, dan persatuan di atas perbedaan. Dari sidang BPUPKI, kita bisa melihat beberapa nilai Pancasila tercermin dengan jelas. Yang pertama, nilai persatuan dan musyawarah. Yang kedua, nilai keberanian dan tanggung jawab. Yang ketiga, nilai kebijaksanaan. Dan yang keempat, nilai keadilan sosial. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, sebagai generasi muda, kita hidup di era yang sangat berbeda. Tantangan kita bukan lagi penjajahan fisik, tetapi perpecahan karena perbedaan di media sosial, berita palsu, dan intoleransi. Tapi dari sejarah lahirnya Pancasila,
kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, justru kekuatan untuk bersatu. Kita bisa menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, berdialog dengan damai, dan ikut serta dalam aksi sosial. Kita adalah penjaga masa depan Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar sejarah di buku teks, tapi pedoman hidup yang harus relevan. Mari kita ambil sejarah dari para pendiri bangsa. Jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas di era digital dan harus berkontribusi membangun Indonesia yang lebih maju. Mari kita jaga nilai-nilai Pancasila. Jangan biarkan sejarah hanya jadi cerita. Biarkan ia jadi cahaya yang menuntun langkah kita sebagai generasi penerus bangsa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses lahirnya Pancasila. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.